Oke. Tampilannya sudah terlihat? Sudah, Sir. Oke ya. Jadi hari ini materinya, tadi saya salah. Saya bukanya yang di 6, harusnya 6B hari Rabu ya. Saya pikir 6A hari ini. Jadi materinya hari ini front office management. Belum saya kasihkan ya? Belum, Ya. Oke, jadi kamu nanti kan ini yang di divisi kamar kan pasti mempelajari room office dan housekeeping ya. Front office modulnya berapa banyak materinya di selama ini yang udah diajarin apa aja? Yang udah diajarin apa aja? Ada penerimaan tamu, pengelolaan kantor depan 1, pengelolaan kantor depan 2. Oke, kalau di saya lebih nanti ke cara memanage front office-nya. Jadi levelnya ceritanya Anda sebagai front office manager, duty manager, lobby manager, dan sebagainya ya. Kita mulai. Saya minta Caroline baca Caroline. Baik, Sir. Hotel categories. With a avion of hotels and its proliferation around the world, it is impossible to categorize them under one term. It's classify them as given under A, location, B, number of room, C, ownership, D, pricing plan, type of client, F, length of guest stay, sama yang terakhir G itu facilities of rate. Iya, jadi nanti banyak sekali kategori hotel ya, tapi ini kita belajar dari teorinya. Biasanya kita mendefinisikan hotel nanti pertama dari lokasi ya. Apa ada yang tahu nggak kalau dari lokasi dibedainnya apa coba? Ada yang tahu nggak? Kategori hotel menurut lokasi ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab, saya kasih nilai A. Apa ya? Ada yang di pantai, Sir. Izin, Ya, Pak. terus kalau di pantai disebutnya apa? Beach resort. Oke, terus? Ada di gunung, mountain. Oke, terus apa lagi? Ada di sungai, river hotel. Ini siapa yang jawab? Saya Pak Buna. Buna ya. Jadi location tuh dua sih sebenarnya, dibagi dua. Satu resort, ya resort bisa di gunung, mau di laut, di sungai, whatever lah pokoknya konsepnya resort. Orang untuk leisure. Satu lagi bisnis atau city hotel ya. Jadi yang di kota, kayak di Palembang kan kota gitu ya. Tapi kayak Bandung, Jogja, Bali itu bisa dua kategori itu, dia bisa masuk ke city, dia masuk ke resort. Kapan dia masuk city, kapan masuk resort, ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kayak di Bandung, kamu pernah ke Bandung nggak? Atau Jogja? Nah, jadi beberapa hotel Bandung dan Jogja itu dari weekday-nya dia city hotel, banyak meeting dari Jakarta, terutama dari Bandung dan Jogja tuh karena lokasinya bisa pakai pesawat, bisa pakai darat gitu ya. Jadi biasanya Senin sampai Kamis atau sampai Jumat lah ya. Dia weekday itu dipakai untuk meeting ya, untuk bisnis. Tapi once masuk Sabtu Minggu weekend gitu, dia masuk jadi resort. Karena location-nya di Bandung banyak tempat-tempat untuk hangout, ada ya dari destinasinya, termasuk juga yang sekarang destinasi modernnya adalah clothing gitu ya, kayak fashion dan lain-lain. Nah, jadi nanti pembedaannya sih secara garis besar nanti kurang lebih seperti itu. Tapi secara teori nanti akan banyak kayak tadi ada di sungai gimana segala macamnya. Terus number of rooms. Nanti itu ada klasifikasi yang roomnya cuma 100, 200. Nah, zaman dulu klasifikasi bintang itu kalau bintang 5 harus kamarnya di atas 200 gitu. Sekarang sih enggak. Kalau kamu pernah ke Jakarta, ada Dharma Wangsa Hotel ya. Sekarang jadi GW, jadi grupnya Marriott, ini GW Dharma Wangsa namanya. Dia kamarnya cuma 100, tapi dia masuknya klasifikasinya bintang 5. Kenapa coba, ada yang tahu nggak? Dia 100 kamarnya tapi bisa masuk ke bintang 5. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa dia bisa masuk ke bintang 5? Izin Pak, karena dia ada fasilitas penunjangnya. Ada meeting room, ada ballroom-nya, ada swimming pool-nya Pak. Oke, good. Jadi memang akhirnya kembali ke facility gitu ya. Satu, rooms-nya.
Roomnya dia itu ukuran bintang 5 ya, kamarnya mungkin di atas 60 square meter. Terus restorannya dia punya lebih dari satu ya. Kalau bintang 5 biasanya dia ada specialty restoran, nanti selain coffee shop, nanti ada mungkin Chinese restoran, Japanese restoran itu namanya specialty ya, atau Italian restoran, whatever restoran gitu ya. Jadi satu hotel restorannya banyak gitu ya. Itu masuk ke kategori bintang 5. Nah, kalau ownership ada yang tahu apa ownership? Menurut kamu kategorinya dari owner apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar istilah kondotel nggak? Pernah dengar nggak istilah kondotel? Belum, Pak. Nah, jadi kalau kondotel itu ya, kan kalau hotel misalnya 100 gitu ya, biasanya kan dimiliki oleh satu perusahaan atau satu owner ya. Misalnya Novotel Palembang kan punyanya Pak Abi gitu ya, satu orang gitu ya. Nah, kalau kondotel itu kayak apartemen, dalam satu gedung itu yang punyanya banyak, lebih dari satu. Jadi misalnya kamarnya ada 200, mungkin Bona punya 5, Nadia punya 3, itu dijual per kamar. Jadi masing-masing bisa memiliki, tergantung kamu bisa kuat belinya sampai berapa gitu ya. Nah, dari masing-masing itu nanti ada asosiasi owner namanya. Asosiasi owner itu ini nanti yang bekerja sama untuk melakukan diskusi dengan operatornya gitu lah. Jadi, nah ini yang rada pusing nih kalau kamu jadi GM di situ, ownernya banyak, pasti banyak maunya dong ya nggak? Beda-beda maunya gitu ya. Nah, biasanya nanti masing-masing owner itu bikin perwakilan. Jadi misalnya Caroline punya 50 kamar, terus Nadia punya 25 kamar. Biasanya nanti diambil dari yang blok unit ya, yang paling banyak. Misalnya yang paling banyak Caroline, ya Caroline jadi ketuanya gitu ya. Terus nanti yang lainnya diwakilin dari biasanya dari berbagai jenis industri itu. Kayak di biasanya Aston banyak ya, di Aston punya kondotel dulu tuh di Sudirman, dia punya dulu di Kuningan, di Rasuna, terus terakhir di Bandung ya Aston Braga, kebetulan saya di sana. Jadi itu tuh yang pemiliknya macam-macam tuh, ada yang bisnisnya bukan dari hotel, itu misalnya pebisnisnya dia main tambang, ada lawyer, ada dokter gitu loh. Malah ada satu unit kamar patungan, mereka ada bertiga tuh gitu saya ingat. Jadi satu kamar dimiliki oleh bertiga. Nah, gimana ininya kan pasti kamu ribet ya kalau jadi GM ngadepin begitu banyak owner. Nah, disitulah istilahnya namanya kondotel ya. Terus nanti dia ada rate dari pricingnya tuh membedakan, nanti jangan sampai ada bintang 5 tapi harganya bintang 3 gitu ya. Nanti itu biasanya ada plafonnya lah gitu. Ada standar tuh bintang 5 tuh di Jakarta misalnya di atas 1 juta gitu ya. Tapi banyak sih yang bintang 5 abal-abal itu, bintang 5 kaleng-kaleng. Nah, si harganya tuh aneh gitu. Ngakunya bintang 5 tapi harganya bintang 4, kadang ngambil grupnya bintang 3 dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Saya minta Nadia baca, Nadia. Hotel kategori 1. Location. Hotel are classified by their location as follow: A. Downtown. B. Suburban. C. Resort. D. Airport. E. Motel. F. Camps. Oke. Jadi tadi teorinya kan kayak gini, ada yang di dalam kota, ada yang di pinggiran gitu ya. Kalau misalnya kayak Windham itu kan di pinggiran kota Palembang ya, namanya suburb. Kalau di Jakarta, Jabotabeknya itu Bogor, Tangerang, Bekasi itu jadi suburbnya. Resort tadi ya, airport, motel yang utama. Secara garis besarnya nanti dibaginya cuma 2 tadi yang saya bilang, hotel city atau bisnis dan resort ya, atau buat leisure. Nah, di airport kayak di Changi itu, Singapura, sekitaran Changi itu banyak hotel-hotel. Kenapa menurut kamu banyak hotel di sekitar airport? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Ayo, feel free jawab. Siapa yang bisa jawab? Kenapa banyak hotel yang dekat ke airport? Ayo, ada yang bisa jawab? Itu salah satu fasilitasnya juga, Pak. Jadi memudahkan tamu untuk ke airport lebih dekat. Yang lain?
Ada lagi masukan yang lain selain Bona? Saya aktif ya. Kalau nama kamu saya hafalin, nanti nilainya lebih bagus. Banyak belajar, banyak nanya, banyak komen. Di airport karena beberapa kota itu kayak Bangkok gitu ya. Kalau Jakarta juga kan macet tuh ya. Jadi mengantisipasi kemacetan terutama buat kru ya, airline ya. Itu biasanya kalau kotanya macet, dia sekitaran situ akan banyak hotel. Terus kalau memang airportnya juga apa sih namanya trafficnya banyak, pasti banyak gitu. Karena beberapa airline itu kan butuh waktu untuk istirahat ya, minimal kalau nggak salah 7 jam, 8 jam lah untuk pilot dan kru. Kalau bayangin kalau si krunya itu harus keluar kota dari airport itu sekitar 2 jam, macet, nanti baliknya lagi 2 jam, berarti waktu istirahat dia terpotong ya. Jadi itulah kegunaan airport. Terus yang gunaannya lagi, kalau terjadi pesawatnya stranded ya, pesawatnya cancel, pesawatnya nggak bisa terbang, berarti kan kalau tamunya itu buat penerbangan jarak jauh, nggak mungkin tinggal di airport dong, harus dikirim ke hotel. Makanya dicari hotel yang dekat dengan airport gitu ya. Nah sekarang lagi happening nih camp nih, tenda-tenda di Bandung, di Jogja, di mana ya. Saking ramenya, mungkin habis pandemik ini, jadi kita mau booking itu harus 3 bulan tuh. Ada satu camp bagus tuh di daerah Jawa Barat ya, di daerah Bandung atas. Jadi kalau kamu mau stay di situ tuh 3 bulan sebelumnya harus booking karena saking penuhnya gitu, apalagi weekend gitu ya. Nah sekarang bisnis yang lagi menarik ini nih camps. Tapi ya kita nggak tahu berapa lama nih kekuatan camp ini bisnisnya akan terus bagus ya. Oke, next. Tadi udah nyampe mana ya? Nadia udah ya. Fitri bisa baca? Bisa, Sir. Hotel categories. 2. Number of room. Hotel may be classified by the number of room they have. A. 25 and less small. B. 26 sampai 100 medium. Coba kamu bacanya bahasanya pakai bahasa Inggris, jangan 25. 25 and less small. 26 until 13 medium. C. 13 until 13 large. D. 13 until 100. 300. E above 100 mega. Jadi ini teorinya aja ya. Jadi dulu hotel dibagi dengan jumlah kamar ya. Saya sampaikan tadi sekarang jumlah kamar tidak apa sih namanya, tidak menjadikan kategori bintang ya. Sebenarnya kategori bintang itu hanya di Indonesia lah. Di luar negeri nggak semuanya ada bintang 1, bintang 2 nggak ada. Kayak di grup besar itu pengelompokannya pakai bintang, tapi ada luxurious, ada standard, ada select brand dan sebagainya gitu ya. Jadi beda negara beda klasifikasi ya. Tapi ini secara teori biasanya kita cuman kalau di bawah 25 itu disebutnya hotel yang kecil. Tapi ada juga yang 25 misalnya villa semua dan mewah semua gitu ya. Kayak grupnya Aman. Pernah dengar nggak Aman Group? Pernah dengar nggak Aman Group? Kalau kamu di hotel kamu harus update ya. Jadi Aman Group itu yang mendirikannya itu seorang arsitek namanya Andreas Meka, orang Indonesia. Dia itu yang bikin grupnya Aman tuh. Aman itu kalau kamu lihat tuh ada namanya Aman Jiwo, Aman macam-macam itu. Dia itu back to nature. Jadi kamu stay itu di hotelnya dia ya, villa konsepnya. Satu villanya itu harganya bisa semalam dari paling murah 10 juta ya. Dan di sana kamu nggak dapetin apa-apa dalam artian teknologi, nggak ada TV, nggak ada internet, karena kamu benar-benar buat rest gitu, istirahat. Tapi tamu-tamunya itu orang-orang penting ya. Dulu tuh kayak Lady Diana, Mick Jagger, itu di Aman Group itu ya. Karena hotelnya kayak di Jawa Tengah ada Aman Jiwo gitu ya. Dia di kaki gunung gitu ya. Terus Aman, apalagi saya lupa di Nusa Tenggara Barat, dia benar-benar di hutan gitu loh. Jadi kita mengalami experience banget gitu. Nah itu yang menciptakannya orang Indonesia namanya Pak Andreas Meka. Pak Andreas Meka itu malah background bukan orang hotel, dia orang arsitek, tapi dia sering ngebangun hotel. Nah saking kerennya si grup Aman itu sekarang udah diakuisisi sama
dibeli ya sama sama pengusaha luar ya, atau apa Singapura apa Middle East saya lupa. Tapi si Andreas Meka ini adalah yang meng-create itu. Jadi stay itu benar-benar luxurious tapi back to nature gitu ya. Itu satu contoh dari keunggulan kita. Lanjut, Adit, bisa baca Adit? Third, ownership. There are different types of organization based on their ownership. 1. Sole proprietor. 2. Partnership. 3. Public limited companies or PLC. 4. Private limited companies. Oke, jadi kepemilikannya hotel ini ada beberapa jenis kepemilikannya. Tadi sebelum saya sampaikan ada yang tadi kondotel ya, milik pemiliknya banyak. Tapi kalau sole property itu berarti dia pemilik tunggal ya. Misalnya grupnya Jarum punya Padma, punya Kempinski di Jakarta, dia Jarum doang yang punyanya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang merge, bergabung, bikin satu hotel gitu. Tapi miliknya jadi banyak kayak tadi ya. Jadi satu hotel dimiliki oleh beberapa perusahaan atau beberapa orang gitu ya. Ini pemilikannya ya. Sekarang saya minta siapa ya? Tadi udah nyampe mana? Bona ya? Apa Fitri ya? Sampai Adit, Pak. Oh, sekarang Sampai Adit, Pak. Oke, Bona baca, tapi bacanya gini, European Plan-nya nyambung ke situ ya. European Plan terdiri dari room charge only gitu ya, bacanya. Bukan, anak kelas kemarin tuh bacanya aneh gitu, bacanya jadi nggak nyambung. Silakan. Pricing plans, Europa plan, room charge only, American plan, room plus all meals, modified American, room plus breakfast plan, plus lunch or dinner, continental plan, room plus continental breakfast, bed and breakfast, English breakfast. English breakfast, oke. Yuk, terus. Jadi nanti kamu nanti di mata kuliah revenue management saya ajarin ya cara membuat rate. Kamu udah pernah diajarin belum sih di kampus cara membuat harga jual kamar? Udah diajarin belum di kampus? Udah diajarin belum? Kenapa dapat harga 600 itu dapatnya dari mana? Diajarin nggak? Belum, Pak, belum. Oke, nanti di revenue management ya saya ajarin lebih detail. Jadi harga itu nggak sekonyong-konyong datang dari langit. Harga itu ada caranya, strategiknya, ada urutannya, ada tekniknya ya. Nanti saya ajarin. Tapi zaman dulu modelnya kayak gini nih. Jadi pricing itu hanya dibagi dari jenis facility yang mengikutinya. Kalau kamarnya doang disebutnya European plan gitu ya. American plan, room all meals. Nah sekarang biasanya kita ya room only, room with breakfast, dan tambahannya mungkin room plus lunch, plus dinner, plus everything gitu ya. Ini teorinya aja dulu kamu baca, tapi nanti di revenue manager lebih detail lagi ya ininya apa namanya. Oke, saya minta siapa ya tadi? Udah nyampe mana saya lupa. Saya, Pak. Bona, Sir. Tadi Bona ya. Sekarang Adit bisa. Adit udah belum? Tolong bacain, Adit. Udah, Pak. Oh, Adit udah. Saya udah, Pak. Ini siapa ya? Atau nggak apa saya baca lagi, Pak? Ya udah bacain ya, kalau Adit. Organization of the front office. The front office is a prime revenue generating department of a hotel as it sells rooms. In large hotels, it is part of a large division called accommodation division or room division, head by a director. Currently, the job function at the FO staff has undergone change where the front desk associate does the telephone operator. Reservation only for walk-in guests and cashiering. Oke. Organisasi hotel juga berubah ya, nggak tetap. Nah sekarang ini
lebih simpel lagi gitu ya. Beberapa dari bintang 5, bintang 4, bintang 3, grupnya brand-brand besar itu akan menjadi simpel gitu ya. Kalau zaman dulu, reservation itu di bawah front office ya. Sekarang dari front office dulu, reservation pindah sempat ke sales. Sekarang pindahnya ke revenue manager ya. Jadi kalau kamu jadi revenue manager, kamu membawa reservation. Nah, saya ngajakin nih dari anak-anak Polsek Par Palembang, siapa yang bisa jadi revenue manager. Itu revenue manager itu posisinya sekarang banyak dicari tuh di hotel-hotel, terutama bintang 5, bintang 4 ya, dan angkanya harganya cukup fantastis ya. Mulai terbawah itu 10 juta room menjadi revenue manager ya. Ya paling rendah sekitar 10 jutaan lah, nyampe angkanya bisa lebih tinggi lagi dari itu ya. Nah, basicnya kalau kamu jadi revenue manager, kamu ya bagusnya dari front office, terus lari ke reservation, terus masuk ke revenue analis dulu, atau mungkin e-commerce, baru nanti ke revenue manager ya. Nah, revenue manager ini sekarang lagi banyak dicari, karena ke depan ini semua hotel akan menjadi udah digitalisasi ya, karena revenue manager itu nanti ngembangin antara digital marketing, terus strategi harga, dan disitulah yang menariknya kamu. Kalau kamu senang Excel aja ya, karena di situ banyak, ya nggak hitung-hitungan sih sebenarnya, secara sistemnya sudah terbentuk. Jadi kalau kamu masuk hotel bintang 5 itu ya, namanya revenue management system itu sudah terbentuk algoritmanya. Jadi waktu kamu mau bikin pricing itu, sistem udah ngasih sinyal gitu loh. Hari ini kondisi okupansi Palembang misalnya tiba-tiba naik 80%. Terus kamu di sistem itu akan ngasih tahu di OTA harganya udah berubah segini-segini. Terus demand-nya segini, permintaannya segini. Jadi akan nyaranin tuh sistem tuh, kamu bagusnya harganya segini-segini gitu. Sebenarnya enak gitu, kita nggak ribet, kita kayak pilot aja tinggal mencet-mencetin sistem, dia akan membuat struktur harga yang sangat kompetitif. Nah, tapi sistemnya emang integrated gitu ya. Hanya hotel-hotel global brand aja sih yang punya ini. Karena sistemnya itu, sistem reservasinya itu integrated dengan OTA. Sistem integrated dengan, kamu pernah dengar Trivago nggak? Trivago itu adalah dia melakukan comparison harga-harga di OTA itu. Nanti, misalnya kamu hotelnya di Windham, dia akan ngasih tahu tuh, kompetitor kamu misalnya Aston ya, kamu di Windham, dia ngasih tahu tuh Aston di OTA jualannya di booking.com segini, di Agoda segini. Jadi informasi sangat detail gitu. Jadi kamu bikin harga tuh akan tepat gitu, nggak kayak zaman dulu kan bikin harga apa ya, cuman ngeliatin sana ramai tiban harganya. Nggak benar tuh revenue manager. Harusnya revenue manager itu dari analisa sistem saat ini bilangnya gimana gitu lah. Kalau kata sistem nih masih ada demand gitu ya, berarti kamu ada kesempatan untuk naikin harga gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya nggak? Halo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Bentar ya, saya masukin dulu angka. Ada yang nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut ya. Ini adalah job desk ya, nanti kalau kamu kerja, hari pertama masuk, kamu akan dikasih job desk. Nah, ini job desk front office manager. Nanti kamu baca aja di di materinya ya. Nanti yang ini adalah daily job-nya si FOM. Jadi kamu yang mau jadi FOM, inilah kerjanya kamu nanti di hari-hari itu. Oke, saya minta Andrea Nugraha bisa baca. Role of the front office. The front office is, as the name guess, the guest is the first and last point of contact in hotel for a guest. Its unique role is to 1. Book hotel room through systematic method of reservation. 2. Sell guest room as their revenue contribute to as much as 50% or more to hotel profit. In many cases, such as motel and airport hotel, rooms are the main source of revenue. 3. Control guest room keys. 4. Register guests into the hotel and assign rooms to them. 5. Provide 24/7 information to guests.
6. Have a proactive role in creating the image of the property. 7. Provide communication and coordination between departments. 8. Maintain guest account and settle bills at the end of their stay. 9. Contribute high profit margin as the cost of room sales is relatively low, as the only variable costs are the consumable guest supplies and amenities. Oke, bentar ya. Oke. Nah ini jobnya FO ya, front office ya. Make sure front office itu nanti menjadi pusat informasi ya. Jadi mulai tamu datang, check-in, happy, tamu check-out, komplain, itu anak FO semua tuh yang harus bisa handle. Makanya anak FO tuh harus yang tahan banting ya. Jadi karena akan tamu komplain, kamu pernah dengar cerita dulu kan yang ada tamu ngamuk-ngamuk, malah nyampe mukul. Kalau nggak salah di mana ya? Di Surabaya ya. Di Palembang ada nggak ya? Jadi ada pilot yang ngamuk-ngamuk gara-gara pressing-nya nggak benar, yang kena anak front office itu ya. Inilah kerjanya kita di hospitality seperti itu ya. Kita gimana cara melayani, walaupun tamu komplain, kita nggak boleh terpancing emosinya, tapi dalam certain case, kalau tamunya sudah melakukan kekerasan, secara hukum kita bisa bukan melawan, tapi melaporkan gitu ya. Nanti akan ada konsekuensi hukumnya. Nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang front office team ya, mulai dari information ke guest ya. Jadi nanti di front office modern ini ya, kita ada sistem, jadi kalau tamu sebelum check-in itu kita ada pre-arrival meeting. Jadi kita meeting dulu ya. Hari ini akan check-in, akan ngeliat misalnya VIP-nya siapa, misalnya ada Gubernur Sumsel, misalnya terus ada si Menteri Pariwisata, ada apa, nah tim front office akan meeting setiap shift itu. Jadi terutama yang shift jam 2 tuh mau check-in kan. Jadi kita udah prepare tuh semua kunci, udah di-preparein semuanya kuncinya gitu ya. Nah beberapa hotel sih kita udah nggak pakai kunci lagi ya, kita pakai mobile key namanya ya. Mobile key itu, jadi misalnya kamu mau check-in, siapa Nadia gitu ya. Kita itu jadi front office sudah ngirim email tuh sehari sebelumnya, Ibu Nadia, welcome to Windem Palembang lah misalnya. I read that you will stay in our hotel by tomorrow, bla 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 bla. Nah, dengan ini kita ngasih tahu bahwa Palembang kondisinya, kita harus ceritain apa ya, cerita hal yang positif gitu ya, sehingga tamu itu dikasih first impression sebelum datang tuh udah ngerti oh Palembang kotanya gini, misalnya panas, jadi kurang lebih suhunya di darat sekitar berapa ya, misalnya Palembang berapa sih, 36 gitu. Jadi kan orang bisa ngebayang panas gitu ya. Nah terus ini kami lampirkan link code-nya untuk disimpan di di handphone, dan ini bisa digunakan untuk buka kamar, untuk buka gym, untuk buka ruang meeting gitu. Nah itu sekarang kita udah mulai menggunakan yang namanya mobile key ya. Jadi memang teknologi ini sangat mahal ya, gitu, nilainya 1 miliar, jadi hanya hotel-hotel besar aja yang bisa membiayai ini gitu ya. Nah kalau yang nggak pakai mobile key berarti terima kasih, kami menunggu kedatangannya. Nah waktu dia datang kita udah nyiapin tuh kunci-kuncinya, pre-arrival meeting tuh. Nah jadi sebisa mungkin si tamu itu nggak ada queuing ya, paling lama 2 menit. Tapi kita jangan lupa mengucapkan bla bla bla, ngasih informasi, give the best expression, sehingga tamu nyaman banget itu dari pertamanya. Ya biasanya nanti kan ada guest comment ya, guest comment kalau mulai dari pre-arrival-nya bagus, check-in-nya smooth, kamarnya bersih, semua berfungsi, nanti pasti menjadi menjadi loyal customer. Dia kalau ke Palembang pasti ke hotel itu tersebut, itu karena ngerasa pasti namanya pelayanannya sangat super gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Kelasnya nggak aktif, saya nanya. Bona, Adit, Nadia, ada yang mau nanya? Ada yang training di front desk siapa aja? Yang training di EVO siapa aja? Yang udah ada training belum di hotel? Udah Pak. Yang di EVO siapa aja? Rata-rata kami lebih lama di housekeeping Pak. Tapi ada juga yang di FO, Rio Pak, di FO. Siapa yang di EVO?
Sorry? Rio. Rio di mana? Hotel mana, Rio? Saya di Dezuri, Pak, di Bellboy. Di mana? Sorry. Di Transmart. Oh, pas apa sih? Jamnya? Si Pak. Batak pendek. Siapa namanya? Daniel. Siapa? Pak. Ya, lupa lah. Ya itulah. Saya tuh yang setup Grand Jury ya. Jadi dulu Grand Jury dari cuman 7 unit sampai sekian banyak ya. Dulu saya sempat in charge juga di Raja Wali tuh dulu Grand Jury, sekarang jadi The Alps ya. Sebentar sih saya. Terus saya setup yang Grand Jury Lahat, Muara Enim. Terus udah gitu udah selesai, pindah tempat lain. Kalau kamu di cuma di Bellboy, nggak nyoba ke front office, nggak muter ya? Yang cewek Pak yang dapat di Zebra Operator. Kenapa harusnya dapat semua dong? Kalau di kami semua dapat, jadi dapat front desk-nya, dapat bell-nya, nyampe ke belakang. Anyway, kalau kamu kan dari rooms, pasti nanti karir path-nya either FOM, housekeeper, naik RDM, mungkin naik AM, naik GM. Ya kamu harus prepare dari sekarang. Persaingan kamu akan jauh lebih tough ya ke depan itu. Tapi sekarang perubahan di hotel itu sangat signifikan ya. Kita beberapa brand besar udah digitalisasi ya. Kita tidak lagi menggunakan paper. Semua menu menggunakan QR code. Sampai ke kunci pun menggunakan mobile key. Promosinya, toolsnya kita benar-benar menggunakan digitalisasi semua ya. Jadi nanti antara revenue manager sama si digital manager plus si Markom itu kerjasama tuh bikin strategi based on digital iklan-iklan ya gitu ya. Mulai dari semua platform ya sampai sekarang ke TikTok pun cuma kita masuk gitu karena kita ngelihat bahwa market the next after millennial itu di situ gitu. Jadi kita harus awalnya brand-brand besar nggak ada yang mau karena TikTok terlalu dipikirnya tidak terlalu formal, ternyata dia malah juga memberikan kontribusi gitu. Maka sekarang banyak beberapa hotel udah juga pindah ke TikTok, ya IG udah pasti ya. Nah nanti kita di revenue manager tuh kamu akan belajar capturing gitu ya, capturing. Jadi waktu kamu melakukan iklan di Google Ads gitu ya. Misalnya kamu hotelnya di Palembang nih, Windem. Market kamu kira-kira siapa aja tuh? Ada yang tahu nggak marketnya Windem di Palembang dari mana aja? Target pasarnya, ada yang tahu nggak? Dari mana? Dari grup Pertamina, Pak. Pertamina. Terus kalau daerahnya, daerah penyangganya Palembang apa aja? Musi. Nah, kabupaten-kabupaten lah ya, sekitaran situ. Nah, jadi nanti kalau kamu jadi revenue manager plus digital manager tuh, kamu akan mapping market nih. Si Windem ini marketnya kan misalnya dari Musi, Lahat, Muara Enim, bla 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 gitu ya, semua kabupaten. Nah, terus kamu nanti capturing itu marketnya. Nah, di Lahat itu nanti berapa sih yang potensial marketnya? Di Muara Enim berapa? Terus gendernya apa? Lebih banyak cowok, lebih banyak cewek? Kemampuan itu benar-benar bisa bisa di mapping, bisa dihitung gitu. Jadi waktu kita beriklan itu, zaman dulu kan orang iklan di koran aja ya. Apakah efektif koran kita nggak tahu gitu. Kalau sekarang kita kayak kamu misalnya di Windem, bisa jadi di Windem itu banyak juga dari luar Palembang gitu ya. Ternyata pas kamu dari sistem di drill down, oh marketnya ternyata flight ke Palembang dari mana aja sih sekarang? Selain Jakarta, Bandung udah ada ya? Nah, berarti misalnya ada flightnya dari Bandung, dari Jogja gitu yang ke Palembang. Nah, itu kita bisa nyimpen juga iklan-iklan Google Ads-nya untuk ngambil marketnya itu, Jogja atau marketnya Bandung gitu loh. Nah, nanti gimana caranya kamu punya website atau kamu punya hotel itu selalu ranking nomor 1 di first page gitu ya. Nah, itu ada tekniknya, ada search engine optimisasi, ada any kind of teknik ya. Nanti kamu belajarnya benar-benar kalau kamu belajar di revenue manager, kamu diajarin gimana cara supaya iklan kamu tampak bagus, iklan kamu gampang diklik. Terus nanti kita langganan juga Google per klik ya, pernah dengar nggak pay per click? Ada yang pernah dengar nggak pay per click? Belum, Pak. Jadi pay per click itu gini, kamu berlangganan sama Google, nanti sama Google akan masuk di first page-nya di mana-mana Google gitu ya. Nah, setiap ada orang ngeklik,
kita harus bayar sekian dolar, tapi nanti ada lihat dari pay per click berapa berapa banyak orang ngeklik hotel kita. Dari berapa banyak hotel yang ngeklik, berapa banyak jadi tamu gitu. Nanti ada konversi namanya, dari klik ke conversion. Itu kamu pelajari nanti di revenue manager. Cuman nggak tahu ya di Poltekpar belum ada kelas revenue management, itu bagus. Saya ngajar di Trisakti revenue management. Jadi sekarang itu arahnya ke sana gitu loh. Jadi si reservation itu di bawah si revenue manager dan strateginya banyak banget gitu ya. Oke, anyway kita lanjut dulu. Oke, saya minta siapa lagi ya? Yang belum baca siapa? Nur Hikmah belum ya? Iya, belum, Pak. Silakan baca. The principal role of reservations is to 1. Book rooms in advance. 2. Maximize the sale of rooms as they perishable, as room space is linked with the time, the potential revenue from a time period not sold in lost forever. The challenge is to ensure that these time slots are fully sold. One way to do it by overbooking. Overbooking is a fine art of maximizing room sales. It's counter reservations that are canceled at the last minute. The art is developed with experience and historical patterns of the hotel reservations. Yield management is another modern unique practice of variable pricing to maximize revenue. In another 3, process, document, store, and revise reservations information from various resources to ensure a guest gets the room at the time of arrival. 4, upsells room to get the extra dollars. 5, work closely with the sales and marketing divisions to ensure the room sales are maximized. Many reservations database are networked with the sales divisions to ensure total coordinations in room availability and sale. Oke, ini reservation. Nanti ada reservation modern ya sekarang di industri itu. Kita udah menggunakan yang 360 degree. Tahu nggak ya kamu 360 degree? Jadi yang pop-up gitu. Jadi kalau kamu mau stay misalnya di tempat saya ya sekarang gitu ya. Kamu bisa tahu kamarnya letaknya persis ngadepnya kemana. Itu bisa 360 derajat muter gitu ya. Nanti view-nya apa pool, view-nya ocean, kamarnya berapa besar, dalemannya kamar itu apa aja, itu nanti benar-benar real waktu kamu stay, kamu dapetin itu gitu loh. Jadi kan banyak sekarang itu yang iklan yang fotonya statik gitu ya. Jadi kita nggak tahu di dalam kamar itu ada apa aja. Dengan 360 degree kita bisa tahu, mau ada kamar mandinya gini ya, ada bathtubnya, ada shower, segala macam. Terus yang kedua, nanti itu di modern revenue management itu, kamu bisa jualan kamar itu, kamar yang sama ya, sama-sama tipenya deluxe. Yang satu tipenya shower, yang satu tipenya bathtub. Kamu bisa bedain tuh harganya. Jadi yang shower misalnya harganya 700, kalau bathtub misalnya 800, tapi tipenya sama, kamarnya luasnya sama. Terus ada yang view-nya, ada balkonnya, tambah lagi. Nah itu makanya revenue management itu mengoptimalkan jualannya kamu. Zaman dulu tuh reservation, semua kamar harganya sama. Sekarang kita bisa bedain, sama kayak kamu di pesawat, kamu di row depan, row tengah, terus row-nya emergency seat, itu harganya beda-beda kan. Nah inilah di hotel sekarang revenue management seperti itu, sehingga hotel kita bisa rate-nya banyak ya, tapi revenue-nya jadi maksimal gitu ya. Oke, any question? Perasaan nggak ada yang nanya nih, gimana? Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, Bona, silakan. Apa ya, Pak? Pak, itu kan yang revenue manager itu kan biasanya berasal dari resepsionis ya Pak ya? Itu berapa lama Pak kira-kira untuk mencapai itu Pak? Intinya sih gini ya, jadi berapa lamanya pertama tergantung kesempatan ya, tapi base-nya dari kamu menjadi revenue manager, pertama kamu tahu dari proses check-in check-out ya. Bukan berarti apanya, karena nanti waktu kamu jadi revenue manager, kamu harus membuka juga sistem kan, berapa sih yang pick up hari ini gitu.
Terus kamu bisa menganalisa, karena yang orang yang go show itu ya, orang yang langsung booking langsung gitu ya, rata-rata misalnya sehari 20. Nah, kamu udah ada di benak kamu, berarti setiap hari akan ada 20 orang yang go show ya, tanpa reservasi langsung datang ke hotel. Nah, kamu udah tahu tentang polanya di Evo, kamu belajar di reservation kan. Dari reservation itu kan dari berbagai jenis bookingan kan. Ada FIT tadi ya, kalau kamu di front desk, ada dari corporate, ada dari OTA ya. Berarti kamu udah tahu kan. Nah, dari situ udah tahu, nanti kamu ke e-commerce. Di e-commerce kamu tahu kapan kamu main harga gitu ya. Kadang-kadang kalau chain-nya masih manual, dia bikin strategi harganya itu manual. Jadi misalnya kamu lihat kompetitor kamu sekarang, kamu misalnya Windem ya, kompetitor kamu Aston nurunin harga nih dari 700 ke 600. Terus kamu bereaksi, melakukan reaksi supaya mengcounter, supaya tamu juga kita nggak kalah gitu kan. Nah, sama kamu diturunin lagi harganya, tapi kamu sistemnya masih manual. Akhirnya kamu ngerubahin satu rate dari kamar deluxe sampai kamar suite di berbagai portal, dari Agoda dirubah, Booking.com dirubah, Peggy, apa sih lagi, any kind of OTA gitu ya. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang kita udah ada pernah dengar nggak channel manager atau booking engine? Pernah dengar nggak? Kalau yang channel manager pernah Pak. Sebelumnya kami ikut seminar juga Pak, waktu semester 3 atau 5 itu Pak. Oh, dibilang menurut mereka channel manager gimana katanya? Dia kayak penggabungan sistem gitu Pak untuk hotel. Pokoknya lengkap lah Pak. Ya, jadi channel manager itu untuk booking engine ya. Jadi kamu kayak tadi kan, kalau kamu ngerubah satu-satu tuh kamarnya superior di berbagai OTA. Nah, kalau kamu pakai channel manager itu, kita automatically rubah gitu ya. Kita bisa masukin perintah ke sistem. Nah, jika misalnya si Aston melakukan penurunan harga di 50, kamu nurunin harga di 20 di semua portal ya, di semua channel ya, semua OTA, itu akan automatically kita bikin ini aja programnya gitu. Jadi kita harganya tuh terus live gitu. Kayak kita main di bursa gitu loh, naik turun gitu loh. Nah, itu banyak dulu yang kita masih manual ya, si revenue manajernya. Ya itu tadi dia ngerubahnya manual. Jadi orang udah naik, kita baru rubah. Pas kita rubah, tuanya marketnya udah jenuh gitu. Kalau pakai channel manager, dia akan automatically kamu merubah harga itu. Jadi strateginya akan lebih terupdate dan kamu akan dapetin require permintaan kamarnya jauh lebih banyak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi kamu nanti menjadi revenue manager, emang kamu harus melewati itu gitu. Tapi ada juga sih yang maksudnya dari reservation langsung gitu ya. Itu kan tergantung dari rezeki kita lah ya, kesempatan kita. Tapi untuk menjadi revenue manager itu kamu pertama menguasai operational dari reservation dan Evo ya. Terus yang kedua memang kemampuan kamu juga di Excel ya, karena kadang-kadang kita juga ada hitungan manual nih gitu. Misalnya harganya dia, kalau kamu dapetin hotel yang nggak punya revenue management system yang bagus tuh kayak tadi saya bilang. Jadi kalau kita punya revenue management system yang bagus ya, algoritmanya, jadi semua data itu akan di-capture sama si sistem itu. Jadi ada satu contoh hotel di Jakarta ya, saya sebut namanya Hotel L gitu ya. Dia udah 20 tahun itu hotel. Dia itu si revenue manager itu saking sistemnya sudah tertata rapi, dia bisa bikin projection atau forecast itu selalu tepat gitu loh. Paling minus 5% atau lebih 5%. Jadi dia bisa forecast misalnya bulan ini kita bisa closing di 70%. Dapatnya dari mana 70%? Dapatnya dari grupnya ini segini, grupnya ini segini, dari FIT. Itu pas closing akhir bulan tuh angkanya ya tipis-tipis tuh, pas gitu, malah habis kanan pas. Nah, itu kemampuan dari seorang revenue manager yang bagus ya. Dia bikin forecast itu benar-benar bisa tepat gitu. Karena apa? Karena sistemnya support gitu loh. Nah, tapi kalau kamu masuk ke hotel yang revenue manajemennya sistemnya nggak ada, ya kamu harus bangun sendiri tuh pakai Excel. Makanya kemampuan kamu Excel, kayak bikin makro gitu ya. Mumpung kamu masih ini, kamu belajarin deh. Karena kita nggak tahu someday kita masuk ke hotel, taunya sistemnya revenue manajemennya belum canggih gitu ya.
Jadi kamu harus bikin tuh pakai Excel. Jadi data dari front office system gitu ya, kamu import, nanti kamu analisa di Excel. Nah kalau kamu jago Excel-nya, bikin makro, bikin tabel, bikin apa, itu ngebantu banget bagi hotel yang nggak punya revenue management system ya. Tapi kalau hotelnya udah ada sistemnya sih enak, tinggal mencet keluar datanya, lengkap, ada tabel, mau ngeliat berapa banyak sih, ada istilahnya namanya booking pace ya. Booking pace itu adalah mengukur rata-rata tuh tamu bookingnya berapa lama gitu. H-2 kah, H-1 atau go show tadi ya gitu. Orang tiba-tiba datang langsung check-in aja gitu. Nah kayak gitu-gitu, Bon. Jadi pesan saya, yuk yang mau itu posisi revenue manager itu sangat menjanjikan gitu. Dan ada seorang revenue manager yang jadi GM loh. Ada di grup saya gitu. Dia director of room di salah satu di negara ASEAN ya. Dia grupnya besar ya, Marriott. Dia udah corporate director of room dan sekarang dia jadi GM hotel. Karena apa? Karena dia tahu semua daleman angkanya gitu. Dia tahu cara melakukan strategi harga dan sebagainya. Ya. Gitu, Bon. Ada lagi yang lain mau nanya? Aduh, Pak, mau nanya, Pak. Tadi kan di hotel kategori salah satunya itu kan lack of guest stay. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Offsite itu kan nanti kan ada tamu, kamu sebagai revenue manager atau sebagai EVO kan bisa tahu nih, si Tuan A, dia regular kita tuh. Dia rata-rata datang ke sini karena dia sebagai auditor dari Bank BCA gitu. Dia datang dari Jakarta mau ngaudit BCA se-Palembang lah misalnya. Dari situ kamu udah bisa tahu tuh dia stay-nya rata-rata paling sebentar 7 hari gitu ya. Nah, biasanya kita membuat suatu parameter tuh. Parameter long stay misalnya di hotel itu beda-beda ya. Ada yang misalnya kalau dia stay dalam 20 hari nyambung gitu ya, in rows, itu kita masukin kategori long stay gitu ya. Tapi kalau di bawah 20 hari ya kita anggap sebagai daily biasa aja gitu, harian gitu ya. Jadi itu length of stay-nya nanti berapa, ada yang disebut long staying guest kan kamu pernah dengar ya. Jadi tamu long stay. Nah, long stay itu nanti harganya juga beda ya. Fasilitasnya juga beda. Jadi kita misalnya dulu pengen ngambil grupnya misalnya saya waktu itu di Jakarta, di Pondok Indah, saya ngambil grupnya Excel Komindo gitu ya. Excel Komindo tuh grupnya ada misalnya 10 orang. Dia stay-nya sebulan. Nah, karena sebulan saya kasih harganya jauh lebih murah, atau kita kasih fasilitas tambahan, misalnya pick up sama drop ke kantor gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari nanti waktu kamu bikin packaging rate tuh. Untuk long stay harganya dibedain karena kan dia jangka panjang ya, hotel untung ya dengan dia tuh. Gitu, nah dia. Ya. Baik, Pak Dino. Ada lagi yang mau nanya? Waktunya udah ini, saya harus meeting. Jadi nanti tolong dibaca ini kuisnya ya, jangan lupa. Jadi setiap ini saya sengaja bikin kuis biar kamu baca. Jadi kuisnya ini kamu jawab di Word boleh, malah ada yang ditulis tangan juga monggo. Nanti di email ke sini ya, karena saya home base-nya di sini. Jangan lupa di subjeknya tulisannya ini ya, Poltekpar spasi PLB ya, backslash dik 6B atau nama. Biar karena saya pakai automatic folder, jadi di Outlook-nya itu akan masuk otomatis ke Poltekpar Palembang. Kalau enggak, jadi masuknya ke grup hotel lain, kampus lain. Oke, karena saya harus meeting. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Ketemu lagi hari apa ya? Jumat ya? Iya, Pak. Hari Jumat di jam 8. Oh, jam 8 ya akhirnya ya? Bisa ya jam 8 ya? Iya, Pak. Udah diganti jadwalnya, Pak. Oh ya, wis. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you. See you on Friday ya. Thank you, Pak Dino. Ya. Thank you, Pak Dino. Oke, bye. Thank you, Pak Dino. Yo, bye.